Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nabiyyu dzalika minasyaitonir walhamdulillahirabbil alamin. Baik, tidak ada kata yang patut kita ucapkan melainkan sanjung dan pujian kita tidak jauh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan jalan kita masih bisa merasakan nikmatnya berpuasa di hari yang ke-11. Berarti sisa berapa? Berapa? 14. Sisa berapa? 30 dikurangi 11 berapa? Iya, bisa berapa dibuat nanti? Bisa ya, bisa 19. Alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kenikmatan yang luar biasa. Kenapa anak bilang ini kenikmatan yang luar biasa? Karena sedikit orang yang bisa merasakan kenikmatan bulan Ramadan ini. Ya, sedikit orang yang bisa merasakan kenikmatan bulan Ramadan. Banyak orang yang sehat, badannya kekar nih kayak aneh nih, ya, six pack, ya, kokol sehat, ya. Tapi dia tidak mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Kenapa? Ya, karena dia tidak merasakan bagaimana nikmatnya di bulan Ramadan. Dia lalai. Puasa nggak puasa jalani baik, ya kan? Kadang dia puasa, sholatnya nggak jalan. Ya, ada nggak? Ada. Iya, banyak. Ada juga kadang lebih parahnya lagi. Sholat kagak, puasa kagak. Ya. Banyak. Berarti nggak ada namanya nikmatnya bulan Ramadan. Gak ngerasa gitu bahwasanya bulan Ramadan ini benar-benar, ya kan, bahwasanya di dalamnya banyak sekali berkahnya. Kadang kita lupa, maut itu tidak ada yang tahu. Makanya dalam satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pernah dikatakan bahwasanya, ya, kita ini nanti akan merasa takjub, kaget, ya, fujatan, kaget. Kenapa bisa kaget? Sebab amal ibadah yang kita kerjakan di alam dunia itu akan dibuka nanti di akhirat. Misalkan Fauzan tiba-tiba nadahin ininya, kitabnya pakai tangan kanan, berarti baik apa buruk? Baik. Ya, pasti bukan tentang amal baiknya itu dilihat, kok ini ada pahala umroh, padahal nggak umroh. Oh, di sini ada pahala haji, padahal nggak berangkat haji. Oh, di sini ada pahala di sini mah. Gitu ya. Kok ada catatan amal baiknya nih? Oh, sodako sekian miliar, sodako ini, padahal nggak sodako seperti itu. Gitu. Ta'ajub, tapi ta'ajubnya ta'ajub yang baik. Kok bisa? Usut punya usut, ternyata ketika di alam dunia, ya, ini Fauzan ngerjain amalan-amalan walaupun salah kadar niat. Contoh misalkan yang pahalanya seperti sama kayak haji dan umroh, sholat isra, ya kan? Itu pahalanya haji dan umroh, jangan salah. Orang lain harus ngumpulin belasan juta, puluhan juta ke Mekah sampai ke Madinah. Kita kan cukup sholat 2 rakaat. Gak ngurus paspor, gak ngurus apa lagi? Ya, bisa, gak ngurus koper, ya kan? Gak pusing,
ya, nyari korban dan lain sebagainya, cukup sholat 2 rakaat pahalanya haji dan umroh. Ada tuh masuk catatan amal baik kita, ya kan? Ya. Gak dipanggil haji dalam dunia, dipanggil haji di akhirat. Ya, enak gak? Ya, apalagi kita kayak kemarin kan kita udah dengar orang yang sering haji di majelis ilmu itu pahalanya seperti naik haji. Oh, itu udah haji berapa kali sih? Ya, dari mulai pagi, siang, ya kan, sore sampai malam haji semua itu. Haji Abdul Rauf DKM. Hajinya berapa kali ya kan? Rasulullah sampai 4 kali kalau tidak salah di wada terakhir. Ya, ini kita berapa kali sehari ini sampai 3 kali 4 kali ya kan? Itu pahalanya. Tahajudnya tahajud baik, tahajudnya tahajud khair. Tapi ada lagi yang naudzubillah sunnaman, naudzubillah sallallahu alaihi. Ada orang yang tahajudnya sebab dia muflis. Apa itu muflis? Rugi kalau bahasa kasar kitanya, maaf ya, kalau Rahman izin bokeh, tahu bokeh? Iya, keret lagi bahasa kasar. Itu sebenarnya muflis. Dia kerjain amal baik dalam dunia, dia pernah haji, dia pernah umrah ketika dalam dunia, tahajudnya jalan, puasanya jalan, sedekahnya jalan, ini amal ibadahnya jalan, Al-Qurannya jalan. Pas dibuka amal, catatan amalnya enggak ada zong. Apa? Zong, 0, 0. Pasal aneh di dalam dunia ini haji deh. Kok ini gak ada amal? Ternyata hajinya pengen dipandang orang haji. Haji pula. Nih haji udah 4 kali nih. Ya buat dirame-rame ini. Sunnah, cuma niatnya itu kadang-kadang. Jadi pandang haji. Mau kemana? Kita tidak sebut nama ya, saya sebut merek. Kalau kejelekan tidak baik. Mau kemana pulang misalkan? Pak pulang. Jangan Pak pulang, Pak Haji. Halus tuh. Perasaan aneh dalam dunia udah umroh ini gak ada ya di sini. Belum dipandang, manggil jamaah semuanya diumumi, tapi niatnya supaya dipandang dia kaya dia umroh, atau dia misalkan sedekah, masa dalam dunia itu udah sedekah walaupun 2.000 tapi gak ada. Biasanya ngomong-ngomong aneh itu sedekah. Gimana sedekahnya dulu? Amal berapa? 2.000. Udah mah 2.000 ngomong lagi. Aneh sedekah kemarin nih baru sedekah 10 juta. Itu bukan sedekah kan? Ya aneh nih. Gak ada kepalanya muflis, zong, simple, gak ada. Makanya hati-hati dalam beramal. Ente sholat, ente jaga hatinya, kita sedekah jaga hatinya, kita baca Quran jaga hati kita. Ya, makanya kalau guru-guru kita mengerjakan ibadah itu ada niatnya. Biasanya kalau guru-guru kita, ini kalau dekat Buya atau Ustaz Ibrahim atau siapa itu guru-guru ente yang tahu benar-benar, kalau setiap ibadah itu pasti pertama nawa itu ala manawa aslafun soleh. Itu masa nawa itu ala manawa aslafun soleh. Jadi mudah-mudahan niatnya kita ngerjain ini sholat taraweh misalkan seperti apa halnya yang diniatkan oleh orang-orang soleh. Gak ada ria, gak ada ujub, gak ada pengen dipandang, gak ada pujian, karena pujian itu hanya milik Allah semata. Paham? Dan itu semua bisa terjadi kalau kita istiqomah. Kalau kita udah istiqomah gak ada tuh. Kalau kita udah istiqomah gak ada, karena kita udah terbiasa seperti halnya teh makan. Ente mau makan apa aja, lanjut aja ya kan. Gak ada tuh yang makan aneh makan.
enak tuh makan enggak, udah makan mau makan pizza, mau makan apa, makan lancar-lancar aja karena udah terbiasa sama ibadah pun. Ente kalau mau baca Quran biasanya baca Quran, tidak nggak ada namanya wah baca Quran tapi kata orang itu rajin, nggak ada orang lagi dia baca Quran. Justru dengan ente ngerasa seperti itu dia ya, dengan ngerasa ente oh aneh takut nih ada orang nanti dipandang dia aneh kalau baca Quran, udah lihat sih hati-hati. Ketika ente malam-malam bangun setengah 3 karena ente biasanya kebablasan sholat subuh, ini hari kebenaran ente pengen sholat tahajud ya kan biasanya tuh bablas tuh sampai subuh baru-baru sholat tahajud, semuanya kadang-kadang ganti berjamaah misalkan. Ada satu hari ente tuh sadar oh aneh pengen sholat tahajud, pas sholat tahajud misalkan ada yang lewat kedua orang, wah ini tak dipandang nanti, wah itu bulan ini tahajud atau apa gini udah lihat tuh hati-hati. Makanya kalau ibadah itu kalau bahasa kita ini selawin aja, mau ada orang gak ada orang lanjut aja, mau ada orang gak ada orang kecil gak lanjutin aja ya paham. Udah itu usah bos, oh ini gak enak biasanya dihukum kalau pengen jadi anak soleh kayaknya gak dipandang malam soleh ini. Urusan ibadah kita yang catat siapa? Allah. Antara niat kita itu yang tahu adalah Allah. Ente berubah gak berubah Allah yang tahu. Mau nilai orang-orang nilai ente mau seperti apa, nilai orang mau baik buruk dan lain sebagainya, udah yasir kasairil mah, jalan seperti jalannya air. Kalau ibadah istiqomah, paham? Makanya ayo terus istiqomah seperti supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar berpegang teguh pada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi di bulan Ramadan ini masuk ke bulan 11, berarti 10 hari yang pertama. Ada di 10 hari pertama itu apa itu? Rahmatnya Allah. 10 hari yang kedua maghfirahnya Allah. 10 hari yang ketiga Irku minanar. Kayaknya gak lupa juga nih setiap tahun ngebahasnya. Nah ini kita masuk ke 10 hari yang kedua. Cuma kita kemarin kita belum bahas 10 hari yang pertama. 10 hari yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan setiap amal ibadah kita ini rahmatnya Allah turun, kasih sayang Allah ya. Jadi pas 10 hari pertama kemarin walaupun udah lalu nih dan kita paham terus dekat sama Allah, biar apa? Biar kasih sayang Allah itu nyampe ke ente. Kalau kita butuh kasih sayang jelas kita ngandelin ibadah kita nggak bisa. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan dalam satu hadisnya, la yadkhulul jannah bi'amalikum. Tidak akan masuk surga kita ini dengan amal ibadah kita. Gak bisa ngandelin amal ibadah. Ada yang bisa menjamin sholatnya selalu diterima, ada yang menjamin sholatnya selalu khusyuk, ada yang menjamin sedekahnya itu bisa diterima. Gak ada. Ya, tapi kita masuk surga itu sebab rahmatnya Allah. Para sahabat bertanya, wa anta kadzalika ya Rasulullah, apakah kau juga sama? Betul, Anda juga sama, bisa masuk surga sebab rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Padahal Rasulullah ahli ibadah, kalau sholat tahajud sampai bengkak itu dia bukan kayak kita, bengkak mata kalau misalnya. Benar gak? Kalau Rasul bengkak kaki, kita bengkak ngantuk doang yang ada. Rasulullah kalau sekalinya munajat ditinggalin bini-bini Rasulullah, istri-istri. Kalau kita mah kebalikan, datang dulu. Itu Rasulullah. Tapi Rasul katakan masuk surga sebab rahmatnya Allah. Nah kita modal-modal kita ini, muka-muka kayak kita ini yang gak jelas
mengandelin ibadahnya gimana? Jauh, bener gak? Oh sholat aja husu gak husu ya gak husu, baca Quran lagi pengennya paling 1 juz, muhasabah sambil ngelai. Apa yang boleh bangga ya? Masuk surga rahmatnya Allah. Pernah satu ketika ada ahli ibadah ya, kalau nggak salah dalam satu riwayat itu beliau itu ibadahnya sampai 700 tahun ya, 700 tahun. Karena orang dulu kan umurnya itu nggak kayak kita, semua umatnya Nabi Muhammad ya, bayi nasib kita saat ini antara 60 sampai 70 tahun. Kalau umatnya dulu ada sampai ratusan tahun. Ini juga ahli ibadah sampai beliau itu 700 tahun disahkan, gak pernah berbuat maksiat. Jadi beliau ini dia di rumah munajat aja sama Allah, ibadah aja sama Allah, wirid aja dia baca, tidak keluar rumahnya kecuali cuma ngambil buah apel yang ada di depan pekarangannya yang Allah udah sediain. Kalau dia lagi lapar ganjel perut habis wirid itu ngambil buah apel, dia balik lagi ke dalam rumahnya. Gak pernah ke pasar, gak pernah ketemu KFC, gak pernah ya gak ada. Dia cuma keluar ngambil buah langsung masuk lagi, ibadah aja. Kalau secara kasat mata dia punya dosa enggak? Enggak kasat mata. Apa yang mau didosain? Mau gibah sama siapa? Mau dia sendiri, benar gak? Benar gak? Mau gibah dia sendirian, mau lihat yang herang-herang, yang bening-bening, gak pernah keluar rumah, benar gak? Mau nonton film, gak ada TV, ya kan? Ibadah aja terus. Suatu ketika beliau ini meninggal. Dia ini meninggal. Pasti bangkitkan dalam meninggal ya, ditimbang tuh amalnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat ya timbanglah amalnya. Pasti timbang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, udah dia masukkan surga sebab rahmatku. Wajah ahli ibadah bahasanya protes, ya gitu. Kok aneh masuk surga sebab rahmat engkau? Aku kan masuk surga sebab amal ibadahku. Aku gak pernah melakukan dosa walaupun kedipan mata. Aku tidak pernah melakukan dosa walaupun hanya kata. Aku tidak pernah melakukan dosa walaupun sentuhan tangan belakang. Ya kan? Ya kayak kita sekarang dosanya kedipan mata udah jauh. Yang ditonton, yang penting pargoy, ya kan? Ya. Kata-kata yang terucap di mulut kita kadang-kadang kata-kata cacian, ya enggak? Ngomongin orang, ya. Tangan kita kadang-kadang jadinya naudzubillah, ya kayak yang ngomong sama gitu. Nah ini hal ibadah, ada gak pernah nyentuh orang, gak pernah jahilin orang, gak pernah ngomongin orang, gak pernah nyela orang. Pandangan aneh selalu aneh jaga. Kau masuk surganya sebab rahmat, kau bukan sebab amal ibadah. Langsung kata Allah Subhanahu wa ta'ala, baik, oke, siap. Kalau mau hitung-hitungan, kita hitung malaikat, ya dibawalah neraca amal. Ya, malaikat hitung amal baiknya selama dalam dunia dengan nikmat sehelai bulu mata. Sehelai bulu, pas ditimbang ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih nikmat sehelai bulu mata dengan amal ibadah selama 700 tahun tidak ada apa-apa. Ternyata lebih berat sehelai bulu mata. Lain deh, berapa tahun kita sekarang? Nah, 13 pakai silet. Iya, masih jauh amal ibadahnya. Ada 27 sekarang, 28 masuk. Gak ada apa-apa. Ini 700 tahun loh, selain belum mati. Kita kalau selain belum mati kayaknya anginnya doang masih kalah, ya. Akhirnya kalau Subhanahu wa ta'ala kamu masuk surga Allah dengan rahmatnya pada dengan amal ibadah nih. Ya,
takut kaget sebab kaget amal ibadah yang selama 700 tahun kalah dengan selai bulu mata. Akhirnya beliau itu masuk surga dengan rahmatnya Allah, mengakui kasih sayang Allah. Itu jadi jangan sembarangan ya, jangan sembarangan. Allah kasih sayang Allah mah mohon maaf ya, penjual satu koning ya PSK ya gitu kan bisa masuk surga. Sebab apa? Sebab ngasih apa? Minum seekor gugu ya kan, seekor gugu. Sebab itu doang bisa masuk surga. Sebab apa? Rahmatnya Allah. Makanya itu jangan sepele. Itu semua ibadah kita dijaga. Nah sekarang masuk ke hari yang kedua, 10 hari yang kedua itu maghfirahnya Allah. Perbanyak istighfar. Ente bisa pada wirid, pada sholat, ambil tasbihnya, baca istighfar. Dosa kita rontok terus. Ya puasa kita diterima. Gak orang-orang seperti apa yang rugi. Ya rubah ini ya laisa min siyami ilaju wala atau kami ini laisa min siyami ilaju wala atau ya, banyak orang yang puasa tapi puasanya cuma merasakan lapar dan haus, ada pahala. Sebab apa? Sebab puasa jalan maksiat ya jalan, puasa jalan nengok yang penting ya jalan, puasa jalan berkata dusta ya jalan. Maka hati-hati. Maka maupun di 10 hari yang kedua Allah Subhanahu wa taala siapin tuh ampunan tuh maghfirah, perbanyak wirid, perbanyak zikir. Karena hakikatnya seperti yang selalu kita kutip dari kalamnya Buya kita innamal a'mala minal khawatimuha. Sungguh amal itu bagaimana ujungnya. Ya, kita nggak tahu mati kita dalam keadaan seperti apa, meninggal kita dalam keadaan baik atau buruk. Cuma yang bisa kita lakukan adalah bagaimana antara dekat sama Allah dengan usaha dan doa kita. Tahu kan? Jangan sampai usaha yang kita kerjakan, kita tidak dibarengi dengan doa, kita tidak dibarengi dengan minta sama Allah. Kemarin kita udah bahas dengan Abuja tentang bab doa kita husnul khotimah. Ini berdoa aja udah doa nggak mau. Jadi inilah ya wala yamut gini gitu ya. Udah hidup nggak mati ya gini lah. Gimana nih turun maghfirahnya Allah? Makanya kita harus benar kejem. Tahu nggak ya? Fokus. Jangan sampai kita ini terlewat terus. Kemarin kita tahu rahmatnya Allah lewat. Silakan rahmat Allah, monggo jadi persilakan doa. Sekarang ini maghfirah jangan gitu juga. Terus apalagi giat lagi kemarin bangun malam dibangun sekarang sampai dari jam 12 udah mulai ini. Persiapan gitu. Malam-malam ganjil udah mau masuk nih. Harus terbiasa nih Quran, terbiasa hafalan, terbiasa wirid. Bahkan dalam satu kaul ente baca sholat di bulan sholawat di bulan Ramadan, pahalanya luar biasa dibanding sholawat dibaca ketika di hari-hari biasa. Hari biasa aja pahalanya luar biasa, apalagi di bulan Ramadan. Makanya yang ente pegang nih di tangannya kemana-mana, jangan bulus doang, kecering tapi tasbih. Tapi bukan buat untuk tawuran juga. Dibaca wirid, paham nggak? Baik, kesimpulannya adalah di malam di hari 10 hari kedua di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan maghfirah, perbanyak istighfar supaya Ramadan kita berkualitas, tuntas dan berkualitas seperti apa yang kita harapkan demi meraih ridhonya Allah. Yang kedua, perbanyak amal terus.
untuk persiapan menjemput malam Lailatul Qadar. Mulai dari sekarang persiapkan diri kita untuk menggapai itu semua. Kita husnuzon aja udah, yang kemarin udah, biar yang lalu biarlah berlalu. Ya terus dalam amal ibadah kita tingkatin, ya tingkatin, ya baca Qurannya tingkatin, amal ibadahnya tingkatin, wiridnya tingkatin, mulainya tingkatin, terus tingkatin. Insya Allah mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang dicatat oleh orang yang bertakwa. Karena orang yang menang di bulan Ramadan adalah orang yang tercatat di amal baiknya sebagai orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa yang Allah sudah jadikan di dalamnya surga yang memang benar-benar mengalir di dalamnya aliran sungai yang kita harapkan. Allahu a'lam. Wa bizidna ilman warzuqna fahman. Saya berikan hidayah wa ridha wa hidayah wa anfusuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayo, taqabbal minna wa taqabbal ya Rabbi.